Sungguh mulia cita-cita Silva. Di tengah keprihatinan dengan kondisi sekolah, tempatnya mencari ilmu, ia tetap punya motivasi tinggi untuk belajar. Tak hanya Silva, semua murid SD Negeri Curug Telu tampak senang saat berada di sekolah. Saya ikut merasakan apa yang mereka rasakan. Sementara banyak di luar sana murid-murid yang punya fasilitas pendidikan lengkap, namun bermalas-malasan dalam belajar. Sementara pihak sekolah menyatakan sudah berupaya mencari bantuan, namun tak kunjung ada sambutan. Hingga akhirnya, harapan itu datang lewat viralnya video anak-anak didik yang mengekspos kondisi sekolah mereka. Gubernur Jawa Barat turun tangan untuk membantu penanganan masalah ini. Nah, waktu itu kelas 3 ada orang tua kelas 3 yang memvideokan waktu itu. Anak-anak mungkin lagi jam istirahat dibawa ke sini gitu. Jadi nggak tahu gitu ada video seperti itu. Mohon maaf gitu. Tidak tahu ya, mungkin itu karena mungkin orang tua juga, mungkin anak-anak juga mau mungkin cepat terrealisasi bangunan mungkin kayak gitu. Tidak bermaksud apa-apa gitu. Alhamdulillah setelah ada video tersebut banyak sekali ya yang kesini mengunjungi gitu. Dari beberapa pihak, dari kecamatan gitu, dari dinas, dari pihak gubernur juga sudah ada menghubungi. Yang kemarin dari yang kementerian itu katanya juga malahan semalam katanya mau memasang tenda darurat. Alhamdulillah gitu. Ibu boleh cerita nih Bu, awalnya bisa terjadi seperti ini karena apa? Ini karena hujan deras yang terus-terusan setiap hari gitu. Nah, dari hujan deras itu si bangunannya pertama itu ya di tengah-tengah bangunan itu seperti ini, tuh, melengkung seperti ini. Sedikit awalnya, tiba-tiba ada gempa langsung ke bawah gitu bangunannya. Selain pendopo terbuka yang dijadikan ruang kelas darurat, ruangan para guru juga dimanfaatkan untuk proses belajar mengajar. Total siswa yang terdaftar di sini ada 71 anak dengan 8 orang guru. Nah, ini dulu kelas 5, itu kelas 4, itu kelas 6. Oh. Ini kelas 5 posisinya di tengah, itu kelas 4, itu kelas 6. Itu yang sebelah sana kantor guru dulu. Semoga gedung sekolah saya kami cepat dibangun. Amin. Semangat belajarnya. Kekaguman saya pada Silva membuat saya mengajak Ega mendatangi rumah Silva. Saya ingin mengenal lebih jauh sosok murid SD yang sukses menyita perhatian gubernurnya. Ternyata, bocah kelas 6 SDN Curug Telu ini punya banyak prestasi. Ia piawai dalam membaca puisi dan storytelling atau mendongeng. Bumi garing, gunung biru, nuku lawu, ayeuna teuing kabara, sena. Silva merupakan anak bungsu dari 2 bersaudara yang dinilai ibunya sangat patuh. Pulang sekolah, ia membantu sang ibu berjualan di warung rumahnya, sementara sang kakak tengah menuntut ilmu di pondok pesantren. Tak jarang, Silva datang ke rumah neneknya, Nek Ikoh, yang sudah berusia lebih dari 80 tahun. Selain menjenguk sang nenek, ia juga menghabiskan waktu belajar di sana. Tak heran, Nek Ikoh sangat bangga pada Silva yang sering disapanya dengan panggilan Ucuy. Cuy, Uju naon? Mudah-mudahan sing rajin belajar. Mudah-mudahan Uju sing panjang yuswa. Sing getol ngapalkeun. Sugan we aya milik kiat dugi ka kuliah dikuliahkeun ku pamarentah. Mudah-mudahan nyuhunkeun sing barokah ilmu manfaat dunia akhirat. Atur nuhun Ma atas ngurus abi, atas ngadoakeun Ucuy. Silva lahir dari keluarga yang sangat sederhana. Ayahnya hanya seorang buruh tani yang bekerja jauh dari rumah. Sementara ibunya bertahan hidup dengan sebuah warung kecil.
Meski berlatar belakang serba terbatas, Silva tak pernah mengeluh. Ia tumbuh menjadi anak yang cerdas dan selalu terpilih mewakili sekolah, mengikuti ajang perlombaan tingkat kecamatan hingga kabupaten. Cuy itu orangnya anak yang baik, penurut, dan kalau pulang sekolah daripada dia main, mendingan bantu-bantu orang di rumah, bantu ibu di rumah. Cuman dia pingin kalau ngeluhnya rasa nggak nyaman di sekolah, cuman sekolahnya itu runtuh. Kami maaf ya Bu, kami barangkali yang sekolah teh kadang jajan kang yang itu barangkali, tapi itu barangkali teh Ucuy teh untuk mengeluh gitu. Kalau dia minta doa, kalau ada dia doain Mas supaya aku menjadi anak yang sukses. Kalau dia tidak mengeluh kalau ada apa. Desa Bojongsari di pelosok Culomega Kabupaten Tasikmalaya terdiri dari 9 dusun yang dihuni lebih dari 6.500 penduduk. Di salah satu dusun terpencil desa ini, terdapat satu bangunan sekolah yang kondisinya tak kalah mengenaskan dengan SDN Curug Telu. Setengah dari bangunan Madrasah Ibtidaiyah atau MI Cikondang telah hancur. Berbagai upaya pernah dilakukan untuk memperbaiki kondisi gedung sekolah. Namun apa daya, hingga kini tak ada perubahan. Lihat saja, murid-murid madrasah belajar lesehan tanpa kursi dan meja di koridor kelas. Ibu Fatmawati sudah berapa lama keadaan seperti ini sudah berapa lama Bu? Udah dari 2018. 2018? Ya, 2018. Sudah lama sekali? Lama, sudah gempa. Oh gitu, Iya. Semenjak kelas bangunan itu runtuh? Iya. Alhamdulillah kalau berupaya, udah mengajukan, ada yang menanggapi, dan ada yang juga, besok Bu, tahun besok Bu. Terus kayak gitu. Yang ingin disampaikan kepada Bapak Presiden terutama ya, kepada Bapak Gubernur, mohonlah segera pembangunan yang dinomorsatukan untuk pendidikan. Para guru membuat sistem belajar di dalam kelas secara bergilir. Artinya, kelas lesehan tidak menetap, melainkan bergantian pindah ke dalam esok harinya. Namun, kondisi di dalam ruang kelas rupanya tetap tidak memadai. Satu ruangan diisi oleh 2 kelas. Kegiatan belajar mengajar dilakukan secara bersamaan tanpa sekat yang memisahkan antara kelas yang satu dengan kelas yang lainnya. Tentu saja, hal ini sangat mengganggu. 2 kelas dengan 2 pelajaran berbeda dengan kebisingan berlipat ganda bisa memecah konsentrasi para murid di saat pelajaran berlangsung. Hebatnya, meski keadaan serba terbatas, para siswa MI Cikondang tak jarang mengharumkan nama sekolah lewat berbagai prestasi. Nilai-nilai ketekunan dan moral demi menggapai cita-cita tampaknya telah tertanam di hati dan jiwa anak-anak didik. Di sisi lain, kelangsungan pendidikan para generasi penerus bangsa di pelosok negeri seolah sulit dijangkau oleh pemerintah. Suatu hal yang memang nyata terjadi di tanah air. Waktu dulu pindah ke gedung yang ini, sebelum rubuh, itu tahun berapa Bu? Dari tahun 91. 91 kurang lebih, berarti hampir 34 tahun. Iya. Kurang lebihnya ya. Nah, saya mau coba ini ya, lihat konstruksi bangunannya tuh serapuh apa sih? Apa karena juga bencana yang 2018 itu ya Bu? Atau mungkin karena memang kontur ini padahal bata merah loh, jadi Bata merah tapi bata merah ya Bu? tapi itu kesiknya. Ya kalau sekarang sih udah serapuh ini ya. Ini dia nggak ada semennya.
Semen bakar bukan semen pasir. Oh, oke. Oh gitu. Karena Jadi kayak swadaya, tidak nempel dia ya Bu ya. Oh. Tepuk semangat. Jika digabung dari kelas 1 sampai kelas 6, jumlah siswa MI Cikondang secara keseluruhan hanya ada 65 anak. Sekolah yang sudah berdiri sejak awal tahun 90-an ini hingga sekarang masih memiliki kendala pada tenaga pengajar. Ya, jumlah guru di sini cukup terbatas. Hanya ada 6 orang yang semuanya merupakan alumni MI Cikondang. Maka tak heran, Bu Fatmawati yang merupakan kepala sekolah juga turun tangan menjadi guru di kelas. Saya berkenalan dengan Ulpi Nuraini, seorang guru muda lulusan SMA yang baru 3 tahun mengajar di sini. Ulpi tergerak hatinya untuk mengajar di MI Cikondang setelah lulus karena melihat kurangnya tenaga pendidik di sini. Yang pertama karena saya berasal dari kampung sini, jadi alumni sini juga. Jadi waktu itu di sini kekurangan guru. Ya kalau dilihat dari segi keuangan gitu ya, gaji gitu. Kalau untuk honorer itu nggak ada, dibilang nggak ada gitu ya. Jadi kalau saya itu harus banyak sabar kata saya Maya. Kalau sebulan itu honorer dibayarnya itu kan nggak per bulan, emang per bulan tapi cairnya itu tiap 3 bulan gitu. Jadi selama 3 bulan itu kita tuh nggak ada penghasilan. Gimana cara Ibu bertahan 3 bulan gak gajian Bu? Jadi kalau dirapel kayak gitu kan? Iya nggak ada penghasilan selama 3 bulan ya, nggak ada penghasilan. Saya selalu paling sampingan kerja sampingan gitu, sambil kerja sambil kuliah juga. Kini, sambil mengajar anak-anak, Ulpi masih tetap berjuang melanjutkan kuliah yang tengah berjalan 5 semester. Ia berharap suatu hari nanti Indonesia mampu menyejahterakan hidup para pahlawan pendidikan, terutama yang ada di pelosok tanah air, sehingga profesi guru tak lagi dipandang sebelah mata. Perbedaan antara guru honorer dan aparatur sipil negara ASN di dunia pendidikan memang nyata. Bisa dilihat dari berbagai hal, terutama terkait status kepegawaian, gaji, tunjangan, jaminan sosial, dan jenjang karir. Padahal, tugas yang diemban sama dan bisa dibilang bertugas di pelosok daerah yang jauh lebih berat dibanding di perkotaan. Para guru honorer di Desa Bojongsari hanya mendapat upah sekitar Rp200.000 per bulan. Itu pun dirapel tiap 3 bulan sekali. Tak hanya Ulpi, Bu Fatmawati, kepala sekolah MI Cikondang juga merasakan sulitnya kehidupan bekerja di bidang pendidikan. Hingga ia mencari jalan keluar melakoni 2 pekerjaan sekaligus, yakni sebagai guru dan buruh tani. Ketika hendak memasuki musim panen, tanaman liar banyak mengganggu pertumbuhan padi. Di sini, padi merupakan sumber utama penghasilan masyarakat yang bisa dipanen 3 kali dalam setahun. Tradisi bebersih sawah seperti ini menjadi peluang bagi para buruh tani agar tidak ada jeda menganggur. Untuk setengah hari kerja, Bu Fatmawati dan suami mendapat upah sekitar Rp35.000. Setiap pulang mengajar, Bu Fatma selalu bekerja lagi seperti ini. Kalau nggak begini dan hanya jadi tenaga pendidik saja, itu nggak mungkin cukup untuk menyambung hidup sehari-hari. Usai seharian bekerja, menikmati waktu di saung merupakan cara Bu Fatmawati dan Pak Suhandi, suaminya, melepas penat sejenak. Memasuki usia senja, keduanya hanya berharap tingkat kehidupan dan pendidikan di desa mereka tercinta suatu hari bisa mencapai kesetaraan. Tapi mudah-mudahan dengan ini ya terbukalah pintunya ya. Terima kasih. Ibu hebat banget. Aduh, saya enggak. Terima kasih. Jangan sama ya. saya. Tidak menyangka akan datang dari Trans 7 ke ibunya. Atas perhatiannya. Terima kasih.
Saya sangat berharaplah kepada pemerintah, khususnya pemerintah pusat atau provinsi, jadi tolong lebih diperhatikan terkait sarana prasarana pendidikan yang ada di desa. Jadi jangan dijadikan tolak ukur itu yang di kota, tapi jadikan tolak ukur itu yang di desa. Itu si Dani. Dani, ayo sini. Itu teman-teman kamu bukan? Tuh, kamu diajak ke sana. Gak mau, aku mau bantuin ibuku. Tak hanya guru dan kepala sekolah, kehidupan murid-murid MI Cikondang pun penuh perjuangan. Salah satunya Ramdhani, yang kini hanya tinggal berdua dengan ibunya. Seusai sekolah, di saat anak-anak seusianya menghabiskan waktu untuk bermain, Ramdhani harus pulang ke rumah membantu ibunya. Di usianya yang belia, Ramdhani sudah punya kesadaran tinggi untuk meringankan beban sang ibu. Jadi di tangkai kapulaga itu sampai ke bawah, ke akar sini, dan di tanah banyak banget semut sampai bersarang ini di sini ya Bu. Iya. Ini kalau salah pijak atau kayak tadi Ibu tuh sempat nggak ngelihat, jadinya dikerubungin semut sampai ke sebadan-badan. Ini ngeri banget loh Bu. Kakaknya berapa Bu? Ramdhani cukup piawai memilah mana kapulaga yang sudah bisa dipetik. Biasanya, kapulaga siap panen ditandai dengan warnanya yang merah keunguan atau kuning kehijauan, kulitnya sedikit keriput, dan buahnya akan mudah lepas dari tangkai saat dipetik. Di usianya yang seharusnya penuh untuk bermain, tapi Dani malah mau tidak mau, nggak ada pilihan membantu ibunya seperti ini. Ya, Dani sayang sama Mama ya. Ramdhani hanya tinggal berdua dengan ibunya, lantaran kedua kakaknya sudah berkeluarga dan pergi merantau meninggalkan kampung. Sementara ayah Ramdhani pergi meninggalkan ibunya saat Ramdhani lahir dan kini sudah dikabarkan meninggal dunia. Kondisi inilah yang membuat Bu Eti berjuang sekuatnya demi membesarkan ketiga anaknya. Kakak-kakak Dani hanya bisa menikmati bangku SMP dan SMA saja, itu pun sudah termasuk beruntung. Kini, Ramdhani menjadi tumpuan harapan keluarga untuk bisa menggapai pendidikan setinggi-tingginya. Gimana cara Ibu bertahan hidup sehari-hari dengan kondisi seperti ini, Bu? Paling parah tuh kalau misalnya udah nggak ada buat jajan gitu. Nggak ada itunya, bapaknya gitu yang ngurus. Itu cuma sendiri saya gitu. Dek, kalau satu hari itu insya Allah Mama mau itu apa? Kalau ada rezekinya insya Allah mau dilanjutin kemana? Katanya mau ke pesantren sama sekolah gitu, kata anak. Insya Allah kalau ibu punya, Mama punya rezeki, mudah-mudahan ada umur gitu, insya Allah. Penghasilan pas-pasan tak membuat Eti menyerah. Selain mengandalkan kapulaga, ia juga turut bekerja sebagai buruh tani di sawah. Bu Eti dan Ramdhani tidak mengidamkan kehidupan mewah. Keinginan mereka hanyalah sebatas perubahan kualitas pendidikan yang tentu disertai fasilitas pendidikan yang baik. Mereka berharap anak-anak desa bisa melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, supaya bisa mendapatkan hidup yang lebih baik di kemudian hari. Saya sangat berharaplah kepada pemerintah, khususnya pemerintah pusat atau provinsi, jadi tolong lebih diperhatikan terkait sarana prasarana pendidikan yang ada di desa.
Jadi jangan dijadikan tolak ukur itu yang di kota, tapi jadikan tolak ukur itu yang di desa. Ya, dari segi aspek pendidikan terutama tenaga pengajar. Tenaga pengajar di Desa Bojongsari khususnya itu 90% honorer. Terkait honorer, jangankan memikirkan anak didik. Untuk memikirkan kesejahteraan keluarganya saja itu perlu pemikiran yang luar biasa bagi saya lah khususnya. Pendidikan di pelosok negeri Indonesia hingga kini masih menghadapi tantangan yang sangat berat. Keterbatasan sarana dan prasarana, kurangnya tenaga pendidik yang berkualitas, serta akses yang sulit menuju sekolah menjadi penghalang utama bagi anak-anak di daerah terpencil untuk meraih cita-cita mereka. Padahal, setiap anak bangsa memiliki hak yang sama untuk bermimpi dan berjuang mencapai masa depan yang lebih baik. Sampai kapan pemerintah akan terus mengabaikan nasib pendidikan di pelosok negeri?